Alhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala hadzal nabiyil karim wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Founder Musas dan komunitas yang saya hormati, serta ibu-ibu dan para saudara-saudariku yang semoga kita semua senantiasa dirahmati oleh Allah. Kembali kita mengucapkan alhamdulillahirabbil alamin, bersyukur kita kepada Allah atas nikmat iman yang Allah tanamkan ke dalam hati ibu-ibu dan saudari-saudari semua, sehingga ringan langkah kaki menuju majelis ilmu yang kita cintai ini. Semoga apa-apa yang ibu-ibu lakukan, saudara-saudari lakukan, dibalas Allah dengan pahala yang berlipat ganda, dimudahkan segala urusan, dimurahkan rezeki, dan selalu dalam rahmat dan lindungan Allah. Bersolawat kita kepada Rasulullah SAW dengan ucapan Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Semoga Allah ringankan lisan kita ini bersolawat sehingga kita mendapatkan syafaat di yaumil akhir kelak. Ibu-ibu, saudara-saudariku yang semoga Allah muliakan, terakhir kita sampai kepada kematian Abu Thalib. Kematian Abu Thalib itu terjadi persis di bulan Rajab ini di tahun 10 kenabian. Kenapa tahun 10 kenabian itu disebut dengan Amul Husni atau tahun kesedihan Rasulullah? Sebab meninggalnya Abu Thalib dalam keadaan musyrik. Kemudian 3 bulan kemudian, Ramadan tanggal 11, Ummul Mukminin Khadijah pula yang meninggal dunia. Dari sinilah kita tahu, Bu, ya, bahwa kendati pun kita ini beriman, beramal soleh, menjauhi hal-hal yang dilarang oleh Allah, ujiannya tetap berat. Rasulullah aja yang Habibullah, induknya sifat takwa, bertubi-tubi mendapatkan ujian. Kurang baik apa jalan yang ditempuh Rasulullah dan para sahabat, tapi mereka tetap diuji dengan ujian yang sangat berat. Yang kalau ujian itu dipikulkan ke kita, saya rasa udah putus asa gitu, mundur kita. Meninggal Abu Thalib, meninggal Ummul Mukminin Khadijah. Tahun itu pula setelah meninggalnya Abu Thalib dan Ummul Mukminin Khadijah ini, kalau dulu orang kafir kan cuma nyindir-nyindir, terus ngancam-ngancam, tapi setelah 2 orang penting ini meninggal, orang kafir udah main fisik ke Rasulullah, sudah berani main pukul, kemudian menganiaya Rasulullah. Disitulah mulai itu, Bu, Rasulullah sholat, terus mereka bikin challenge, siapa yang berani naruh tai onta ke punggung Rasulullah. Itu challenge-nya seperti itu. Sampai Rasulullah itu tidak bisa duduk antara 2 sujud. Terbayang tidak berapa karung kira-kira yang dihimpitkan di punggung Rasulullah. Disitulah Fatimah menangis. Setelah itu Abu Jahal pun berani memukul Rasulullah. Setelah dia pukul Rasulullah itu, Bu, ini pula lah yang menjadi asbab hidayah bagi Hamzah, paman Nabi, masuk Islam. Padahal dia belum Islam waktu itu. Dengar keponakannya dipukul Abu Jahal, pergi dia ke tempat Abu Jahal, dipukulnya pula Abu Jahal, berani kau memukul keponakan aku, padahal aku dalam agamanya. Nah, itulah awal dia masuk Islam. Padahal dia belum masuk Islam. Jadi di balik sebuah musibah itu ternyata diiringi Allah dengan kenikmatan. Perhatikanlah, Bu, ya, setiap Allah ngasih kita musibah, sebetulnya di saat yang sama Allah ngasih kita kenikmatan. Tapi kita kadang fokusnya ke musibahnya sehingga lupa kita ada kenikmatan di balik musibah itu. Saya ambil contoh ringan aja, Bu, ya. Saya pernah mau ceramah ke daerah Cubada di Matur. Perjalanan kita dari Padang luar ke Matur itu ada namanya daerah Parit Panjang.
Parit panjang tuh kenapa dibilang parit panjang? Karena kayak parit bukitnya itu. Jadi kita jalan di tengahnya. Menjelang ke parit panjang itu ada namanya kelokan Fanta. Nah, pas di kelokan Fanta, mesin mobil mati mendadak. Berarti kan dapat musibah kita tuh, Bu ya. Mesin mobil mati. Rupanya di saat yang sama Allah ngasih kenikmatan. Parit panjangnya runtuh. Jadi kalau sempat mobil itu tetap hidup, berarti kita di bawah reruntuhan. Nah, makanya kita jangan ketika dapat musibah langsung terluka. Karena di saat yang sama pasti Allah ganti sama kenikmatan. Cuman kita kadang nggak sadar aja. Nah, diganti Allah dengan kenikmatan lain. Nah, kemudian Bu, begitu Rasulullah sudah rasanya tidak aman lagi untuk berdakwah di Mekah, barulah Rasulullah coba pergi ke Taif. Diajaknya lah anak angkatnya Zaid bin Harithah. Dan berangkat ke Taif itu Bu, jalan kaki selama 4 hari. Dan kita tahu Rasulullah itu berdakwah Bu, hartanya yang habis, tenaga habis, pikiran habis. Jadi kalau kami penceramah nih, kalau sedang down, nah ingatlah itu gitu Bu ya, supaya bangkit semangat tuh balik. Jalan kaki 4 hari, punya harapan besar karena rasanya Taif ini mudah untuk menerima dakwah Rasulullah. Ternyata di luar dugaan Bu. Itulah Rasulullah itu juga manusia biasa gitu. Dia karena feelingnya orang Taif ini kan orang-orang kampung Abu Bakar, pasti lebih mudah lah untuk menerima kalau didakwahi. Nah, kan kita kadang-kadang juga punya harapan seperti itu Bu ya. Nah, rupanya di luar dugaan. 15 hari Rasulullah berdakwah di Taif, tidak satu orang pun yang mau masuk Islam. Berat kan Bu ya. Kadang kita baru ngajak-ngajak orang pergi wirid aja, nggak mau orang deh. Heran aku, udahlah aku biarkan aja lagi. Wah aku nengok. Kita tuh pasti mudah gitu Bu ya, mudah lemah gitu itu. Kita jarang gimana ya, apa solusinya ya supaya kajian kita ini makin oke. Macam-macam lah Bu ya yang dipikirkan selama yang baik-baik lah. Kalau majelis taklim sore-sore itu kadang dibuatnya arisan gitu ya Bu ya. Tapi kalau menurut saya itu pun susah juga gitu. Akhirnya orang datang wirid itu tuh ya karena ada peraturan, kalau dikocok namanya nggak keluar orang, namanya keluar orang yang nggak terima. Akhirnya orang ikutnya itu ya karena terpaksa jadinya. Kelebihan kajian seperti ini nih orang pasti ikhlas datang karena memang tidak di tempat kita masing-masing gitu. Itu sisi positifnya komunitas ya. Nah 15 hari tidak ada orang yang ikut. Rasulullah berpikir nih Bu, apalah supaya orang mau ikut. Oh iya, bagusnya kepala sukunya aja aku dakwahi. Kalau kepala sukunya masuk, tentu masyarakatnya masuk. Nah, itu otomatis pikiran Rasulullah seperti itu. Dicoba nih Bu, dikumpulkan kepala sukunya, kemudian berdakwahlah Rasulullah. Langsung nampak Rasulullah masam muka kepala suku nih Bu, semuanya. Dia ada 4 orang, mulai masam mukanya. Rasulullah sudah tahu ini suasana sudah tidak kondusif. Maka kata Rasulullah, kalau tuan-tuan tidak mau menerima dakwah saya, boleh ndak izinkan saya tinggal di sini, karena di Mekah pun sudah tidak aman Rasulullah. Boleh ndak saya tinggal di Taif? Atau kalau misalnya itu pun tuan-tuan keberatan, izinkan saya keluar dari Taif. Kata kepala suku tuh, enak betul kau. Kau datang ke sini, kau sakiti kami, kau anggap rendah Tuhan-Tuhan kami, kemudian kami harus melindungi kau di Taif. Nggak bisa Muhammad. Membiarkan kau keluar baik-baik pun kami nggak bisa. Disitulah terjadi tragedi itu Bu ya. Dikumpulkan mulai dari anak kecil sampai orang tua, semua memegang batu dan melempari Rasulullah. Jadi kayak mereka bersusun di jalan. Jadi Rasulullah disuruh jalan, kemudian dilempar pakai batu. Apakah Rasulullah tetap jalan? Tidak, lari jadinya.
Artinya apa? Kita tuh harus ada juga ikhtiar ya Bu ya. Ini kadang tawakal kita nih tawakalnya salah pula Bu. Ditinggalkannya kunci motornya di sepeda motor gitu. Kenapa ditinggal? Tawakal kepada Allah. Kalau tawakal itu kunci lah, cabutlah kuncinya, baru masuk. Jadi kan orang banyak Bu sikit-sikit ya tawakal. Udahlah tawakal aja lah kita kepada Allah sebelum diikhtiarkannya secara kekuatan akal dan pikirannya. Nah Rasulullah lari, malah sprint larinya tuh Bu, dan jaraknya itu cukup jauh. Kalau dihitung kilonya sekitar 3 kilo lah Rasulullah lari sambil mereka lempar. Kata Zaid bin Risa menjemur-jemur darah di tumit Rasulullah, dilempar kepalanya. Jadi karena udah letih, darah banyak keluar, sampai di kebun anggur milik Saibah, pingsanlah Rasulullah di sana. Jadi berat ya Bu ya, memang kalau berdakwah nih ngajak orang kepada kebaikan itu kan memang risikonya besar. Kadang benci orang nengok kita gitu. Misal ibu sedang seru menceritakan buruk orang, datang kau tidak boleh kita kayak gitu Kak. Kan kita udah dengar pengajian, lah muak lah aku nengok kau nih. Tidak ada asik sikit pun aja, kan biasa aja kita cerita. Kalau nanti dikasih tahu ke kawan yang lain, wah si sok paling alim, muak lah aku nengok dia. Nah, memang itu tidak suka orang. Makanya kalau kita udah mau baik-baik nih emang agak kurang-kurangi bergaul, memang iya, karena sulit. Nanti kita takutnya kesabaran kita setipis tisu gitu, nanti digitukan orang tersinggung kita kan. Nah, padahal aku ngajak baik. Nah, memang itulah risikonya, tidak suka orang. Nah kemudian begitu Rasulullah pingsan di sana, mulailah hiburan datang dari Allah. Nah, jadi itu musibah, dapat Rasulullah kenikmatan. Dua malaikat penjaga Bukit Taif itu diperintahkan Allah untuk mengikuti instruksi Rasulullah SAW. Muhammad, kami berdua ditugaskan Allah. Apabila kau mengizinkan, akan kami angkat Bukit Taif ini, kami lemparkan kepada masyarakat. Kata Rasulullah, jangan. Justru aku berharap dari sulbi-sulbi mereka lahir orang-orang yang bertakwa kepada Allah. Makanya dari Taif itu banyak ulama lahir karena harapan dan doa Rasulullah ini. Sempat ibu ditawari gitu Bu, udah dilempar dia apa? Lambat kali kalian datang dari tadi sedikit luka-luka baru kalian datang. Nah, macam polisi India kalian udah selesai kejadian baru hadir. Gitu. Kalau kita ditawari gitu Bu, dilempari orang, disakiti orang, datang orang, diapakannya tadi Kak? Wah mungkin semangat lah kita Bu ya, walaupun pakai istighfar kita, tapi tetap juga kita serang. Allahu Akbar sampai lempar gitu, susah. Nah, jadi Rasulullah itu emang satu-satunya lah. Setelah itu hiburan kedua apa Bu? Masuk Islamnya budak yang menjaga kebun anggur itu. Dia ngantarkan makanan, minuman, ada rasa hibah tuannya Bu, Saibah hibah. Kasihan tuh orang luka-luka, kau antarlah makanan, minuman ke sana, diantarnya lah. Jadi waktu dia ngantar itu ditanya Rasulullah, kau dari mana? Aku dari Nineveh. Oh kau umatnya Nabi Yunus ya? Kau kenal? Nah gitu ya. Diceritakan Rasulullah tentang Nabi Yunus, persis dengan apa yang dia ketahui. Akhirnya dia masuk Islam. Coba lah Bu, 15 hari di kampung orang tidak ada, rupa pecah telur lah Bu, satu gitu kan, kita semangat lagi jualan tuh Bu ya kalau kayak gitu. Udah capek live ya Bu, tolong di tap ya Bunda, tolong di tap 2 orang nonton. Nah kayak gitu kan Bu, tahu-tahu udah berapa hari jual beli satu Bu, itu naik balik dia gitu. Memang ya orang semuanya kan berawalnya itu pasti dari sulit ya. Jarang orang jadi apa namanya itu langsung enak berusaha itu. Cuma kadang kan kawan tuh melihat kita jadi sekarang, prosesnya kan dia enggak tahu gitu Bu ya. Nah, Rasulullah begitulah prosesnya Bu, dakwah Islam ini beratnya gitu. Syukur Rasulullah tuh enggak macam kita mudah putus asa. Sebab kita tuh Bu udah bikin vlog, kita yakin saya tuh. Sambil lari tuh, assalamualaikum guys, aku dilempari ya guys ya. Sambil kamera lari-lari. Setelah itu Bu ya,
apalagi hiburan dari Allah. Nah, Rasulullah keluar dari sana, sampailah di sebuah lembah namanya Wadi Naqlah. Sampai di Wadi Naqlah tuh Bu, Rasulullah membaca Al-Quran. Nah, kalau Rasulullah tuh Bu, membaca Al-Quran, kalau kena sama beliau tentang dirinya, itu beliau suka mengulang-ulang bacaan itu. Makanya ada kalau dalam riwayat Rasulullah kalau membaca surat An-Nisa 141 ke Al-Maidah 118, itu yang Al-Maidah itu Bu, sampai diulang dari malam sampai subuh. Nah, menjelang subuh satu itu aja diulang Rasul sambil dia menangis. Makanya kata para ulama, kalau ingin Allah bicara dengan kalian, bacalah Quran. Anggap Quran itu turun sama kita. Jadi kadang kan kita gini pas baca Al-Quran, janganlah kau bersifat kasar dan sombong agar orang tidak menjauhi kamu. Jadi kayaknya ke kita Bu, seolah oh Nazril jangan kau keras, jangan kau sombong, nanti orang nggak suka sama kau gitu. Nah, jadi kan kayaknya ke kita jadinya Bu ya. Dan kalau kena di hati kita, ulang aja terus Bu, sampai tenang jiwa kita. Karena itu yang membuat ketenangan jiwa ke kita tuh, begitu kita buka Al-Quran, ketemu masalah kita ulang terus sampai seolah-olah dinasehati kita dengan ayat itu. Ada dulu pedagang yang mau bunuh diri, dibukanya lah surat Al-Fatir Bu, dibacanya, sedangkan yang tidak engkau minta saja dikabulkan oleh Allah, apalagi kau meminta. Jadi kayak dinasihati, kau tuh tidak pernah minta, coba kau minta sama aku. Gitulah seolah-olah Bu, diulangnya terus surah Al-Fatir tuh Bu, bacanya terus sampai dia dapat jalan keluar dari permasalahannya. Nah, jadi kita tuh kayak dinasehati lah oleh Al-Quran itu ketika kita membacanya. Nah, bacalah terus berulang-ulang sampai dia melunakkan hati kita. Kadang kita tidak sadar Bu, pas kita sembarang buka tafsir Quran rupanya sedang nasihati kita gitu ya Bu ya. Pas kita lagi down, pas kita lagi lemah, atau dinasehati oleh Al-Quran tuh, anggap ke kita Allah ngomongnya gitu Bu. Nah, itu nanti bisa membuat kesejukan di dalam jiwa kita. Nah, itulah penguat Al-Quran ini, bisa jadi penguat kita itu kalau kita membaca seperti itu. Sahabat juga diajarin Rasulullah untuk mengulang-ulang bacaannya itu. Jadi sambil kita membaca ya sering, kemudian nanti dapat tafsirnya, dengar pula dari pengajian-pengajian, nah itu tambah kokoh lah iman kita jadi. Nah, setelah Rasulullah membaca Quran, akhirnya dikabari oleh Allah Bu dalam surah Al-Ahqaf ayat 29. Kata Allah waktu itu, wa idzarafna ilaika nafaran minal jinni yastama'una al-Qur'an, dan ingatlah ketika kami hadapkan kepadamu Muhammad serombongan jin yang mendengarkan bacaan Al-Qur'an. Jadi rupanya jin di Wadi Naqlah itu waktu Rasulullah baca Quran kumpul Bu. Dari sinilah kita tahu bahwa Rasulullah tidak bisa melihat jin. Jadi kalau ada ibu-ibu yang ngaku anaknya indigo, ruqyah lah tuh Bu. Ruqyah lah tuh. Dia kalau anak ibu IndiHome masih mending Bu, luas wawasannya. Kalau indigo, kadang anak-anak indigo nih Bu, hancur iman orang duduk sama dia. Atau di belakang tuh ada 2 orang tuh dia bilang, hancur iman kita dibuatnya, karena siaran horornya live Bu, langsung dia gitu. Jadi harusnya di ruqyah tuh kalau yang seperti itu. Karena Rasulullah sendiri dia tidak tahu waktu dia baca Al-Quran, rupanya serombongan jin ramai mendengarkan, kata Allah. Ketika mereka menghadiri pembacaan Al-Quran itu, mereka berkata, malah kawan-kawannya suruhnya dibilangnya, diamlah kalian. Disuruhnya diam, dengarkan nih. Disuruh mendengarkan Rasulullah baca Al-Quran, sehingga jin di Wadi Naqlah itu semua masuk Islam. Tambah bahagia hati Rasulullah. Manusia tidak mau masuk Islam, akhirnya jin yang mau masuk Islam. Jadi ada hiburan Bu ya, di setiap luka itu pasti ada hiburannya. Jadi jangan ada yang merasa terluka lagi ya Bu ya. Pasti ada hiburannya itu. Karena Rasulullah pun bertubi-tubi kan Bu, terus saja jalan, tidak ada putus asa. Setelah selesai kejadian itu, baru Rasulullah ke Mekah lagi Bu. Cuman masuk Mekah tidak boleh. Adalah seorang
kaum musyrik itu namanya Mut'im bin Adi. Padahal dia bukan Islam, tapi dia sayang sama Rasulullah. Nah dari sini Bu harus tahu ya Bu ya, berteman dengan non Muslim itu tidak dilarang Bu, selama mereka berakhlak mulia. Rasulullah akrab sama Mut'im bin Adi, tapi Mut'im bin Adi sampai mati kan tidak Islam Bu. Mut'im bin Adi itulah yang merobek surat perjanjian pemboikotan Rasulullah, itu dia juga Bu. Dia tidak setuju Muhammad dipersekusi, itu dia pun tidak setuju, kata Mut'im bin Adi. Kemudian Mut'im bin Adi pun bilang, disusulnya Rasulullah Bu, ya Rasulullah, aku dan keluargaku yang menjaminmu masuk. Kan syarat bisa masuk itu kalau ada yang menjamin. Mut'im bin Adi juga yang menjamin Bu. Nah, cuman memang dia tidak mau masuk Islam. Tapi Rasulullah sayang sama dia. Jadi jangan lagi ada, kadang kita ini ada Bu yang terlalu ini, kalau misalnya tetangganya Kristen kelaparan, nggak usah bantu lagi kan dia Kristen. Nah itu salah besar ya Bu ya. Karena kalau kita lihat dalam kitab Ihya Ulumuddin karya Imam Al-Ghazali rahimahullah, kalau tetangga kita itu kerabat kita, pahalanya dua, pahala sedekah, pahala kasih sayang kalau kita bantu dia. Kalau tetangga kita seorang muslim, kita dapat dua pahala, pahala sebagai tetangga dan pahala sebagai saudara sesama muslim. Kalau tetangga kita itu non muslim, kita dapat satu pahala karena menolong sesama manusia. Nah, itu. Jadi jangan lagi sampai ada seperti itu. Cuman ingat, bergaulnya itu jangan kebablasan pula gitu. Kadang kita ini sampai meninggalkan orang muslim lah gitu ya Bu ya, oh, dia baik kali, dia apa, itu pun terlalu berlebihan juga rasanya. Setelah dari situ Rasulullah berhasil masuk ke Mekah atas jaminan Mut'im bin Adi, barulah datang utusan dari Madinah Bu, sekitar 12 orang awalnya. Mereka katakan, ya Rasulullah, hijrahlah ke Madinah. Nah, kan gitu ya Bu ya, hijrahlah ke Madinah, kami tunggu di Madinah. Disitulah terjadi perjanjian Baiat Aqobah yang pertama gitu. Kami akan melindungi dirimu melebihi perlindungan kami terhadap istri dan anak-anak kami. Kami tidak akan menyekutukan Allah. Nah, jadi itulah janjinya tuh Bu ya. Nah setelah kejadian itu di tahun ke-11 baru datang hiburan yang besar, yaitu peristiwa Isra Mi'raj ini Bu. Jadi di tahun ke-11 itu Rasulullah itu diajak Allah jalan-jalan untuk supaya menghibur jiwa. Cuman ingat Bu ya, perjalanan Rasulullah ini perjalanan rohani untuk menguatkan jiwa. Jadi kalau Ibu pergi jalan-jalan yang bisa menguatkan iman Ibu. Saya ingat dulu di Pekanbaru nih ada rombongan ibu-ibu itu kalau cerita tuh suka gini Bu, suami kita nih nggak ngargai kita ya jamnya, kita pada capek ngantar anak sekolah, pagi bikin sarapan, ngantar anak sekolah, terus nanti kita langsung ke pasar, kita masak, kita nyuci, nggak pernah kita tuh kayaknya dihargai, dianggap kita tuh apa sih kerja mama di rumah, nggak bisa ngargai kita. Yang macam itu diajaklah wisata religi itu Bu ya, pergi ke daerah pedalaman, nampaklah ibu-ibu menggendong anak bawa baskom, pergi nyuci jalan sampai 2 kilo. Ada ibu semenderita itu, Anda Ustaz, itu namanya menguatkan iman jalannya Bu. Bayangkan dari teduh hari itu untuk percucian aja sampai jam 11, belum masak lagi tuh. Nah jalanlah lagi, tapi wajah mereka ceria, sabun mereka sabun telepon yang payah berbusa tuh, berapa geseknya tuh, payah berbusa, dilepuk-lepuk, tanggal bawah bajunya kadang bukan. Kalau pakai apa itu papan cucian itu berjejak lah lambang kayu tuh kadang di kain tuh. Tapi mereka ceria wajahnya. Anaknya makan nasi putih pakai garam, susu dodotnya air putih kasih gula, sehat anaknya, gemuk, pinter juga. Ini kadang kita harus pakai ini Bu, yang ada DHA, omega 3, yang mengandung madu. Udah lisik bodoh lah kadang lagi Bu.
Jadi pas ibu-ibu tengok itu Bu pada berderai air matanya Bu, kayak mana mereka susahnya membantu suami. Itu namanya wisata religi itu Bu. Itu untuk menguatkan iman, pergi ke desa-desa, lihat mereka tuh kok bisa bahagia ya, padahal hidupnya itu serba manual gitu Bu ya. Eh, Jarang lah HP-nya masih HP center kadang ibu ya. Game apanya gamenya cuman baru ular-ular yang makan ekor sendiri mati gitu. Tapi hidupnya bahagia. Nah kita sekarang di kota nih Bu, apa alasan untuk mengeluh lagi? Ngantar anak seminimal udah pakai motor. Setelah itu semiskin-miskinnya orang ada kompor gas di rumahnya. Masaknya pakai Magicom, nyucinya pakai mesin cuci, capeknya tuh di mana gitu Bu ya. Kalau ndak hati kita yang capek gitu ya Bu ya. Ini kadang papa nggak tahu ya betapa capeknya mama di rumah ini, mama masak, mama nyuci. Sempat bisa mesin cuci itu ngomong ndak ada kakak nyuci dong kak, kami yang nyuci tiap hari. Ibu kan cuma nakar sabun sama ngisi air Bu, habis itu dialah yang memutar-putar dalam lu, dialah yang mengeringkan. Nah, dia kan ngeluh tuh Bu, menambah berat beban loh Bu. Kita ngeluh begitu kita, andai apalah, itu langsung Bu ya, seluruh batin bawah sadar kita akan mengeluarkan pernyataan kita tuh benar. Jadi langsung meloyo badan kita, sama kita dengan cerita sama orang kayak mana kabar kak, ya agak 2 hari ini lah kena cuaca batuk langsung kita terbatuk gitu kan Bu. Karena batin bawah sadar kita langsung mengeluarkan yang kamu bilang tuh benar gitu Bu. Tapi coba kalau kita masih lugu-lugu macam dulu tuh Bu ya, anak-anak kecil lah Bu, mana pernah tahu apa itu panas hari, dia tetap keluar juga. Nggak tahu sunscreen dia Bu, nggak tahu dia basic skincare, tapi wajahnya enak-enak nengoknya kan Bu. Artinya kita belajar anak-anak tuh mereka tulus itu sebetulnya Bu. Kita aja malah jangan main panas hari, anak-anak mana tahu dia panas Bu. Tapi bagus-bagus aja tuh kulitnya. Nah jadi itu Bu ya, kalau Ibu mau jalan-jalan, pergilah wisata religi yang menguatkan iman. Ya hanya sekedar jalan-jalan rame-rame ke sana. Kan kami ngisi-ngisi pengajian Ustadz, sampai ke daerah ini kami ngisi kajian. Enggak, bukan itu gitu. Apa yang melemahkan iman kita? Apa yang membuat lemah iman kita itu? Kadang Bu ya, kalau kita lagi merasa kurang bagus iman Bu, cerita aja sama orang yang lagi penyakit parah tapi bersyukur gitu Bu. Saya pernah ketemu tuh bapak, gulanya tuh tinggi Bu, jadi dia bawa insulin kemana-mana, jadi kalau udah agak goyang badan disuntik gitu. Terus saya tanya sama dia, bapak enggak khawatir kok penyakit gini? Syukur saya Ustadz, untung saya dimampukan Allah beli obat nih, karena ini kan ditanggung BPJS katanya. Itu syukurnya Bu. Dia, jadi kan kita langsung langsung ya Bu ya, kena kita rasanya. Bapak ini udah separah ini sakitnya, tapi masih bersyukur. Sementara kita sakit pilek aja Bu, udah bikin story gitu kan Bu. Kak ini gimana Kak? Oh pakai magnet ya Kak ya? Oke Kak. Ya Bu ya, sakit kepala bikin story gambar apa salon pas sambil gini gitu. Jadi dari dia pun saya dapat ilmunya jadinya Bu. Kalau gula kita tinggi Ustadz, banyak aja makan salak. Kan dapat ilmu kita jadinya Bu ya. Ini dari pakarnya langsung yang mengalami gula tinggi gitu Bu. Jangan makan semangka Ustadz, itu paling cepat. Wah, jadi kan jadi tahu kita Bu ya, tanpa harus sakit dulu gitu. Wah dia aja sakit udah separah ini kok bisa santai ya gitu. Ini kalau sakit Bu macam dia lah orang yang paling parah di dunia nih, nggak ada yang lebih parah daripada dia. Kayak mana penyakit Ibu? Kalau udah itu tarikan awalnya Bu, jauh-jauh lah Ibu. Itu panjang tuh Bu. Nah, kan banyak nih ibu-ibu di Pekanbaru nih. Oh kami wisata religi Ustadz, Islamic Center Hall. Bagus, bilang aja jalan-jalan aja. Karena kalau dibilang wisata religi Islamic Center Hall itu justru tanda hari kiamat. Karena kata Rasulullah salah satu tanda hari kiamat itu masjid akan dijadikan tempat untuk jalan-jalan.
Itu tanda hari kiamat dan itu memang tidak bisa dibantah, terjadi. Mau orang pergi umroh pun kan pergi jalan-jalan. Mau pergi jalan-jalan, bikin story di depan Ka'bah. Yang mau kirim doa, tolong komen, dia sambil live TikTok gitu kan. Nah, terima kasih gift-nya kakak. Terima kasih. Sambil live ya, dianggap jalan-jalan lah. Tapi kan kami sholat di situ Ustaz ya, sholat berapa menit, foto videonya berapa jam. Kak Eli, Kak Eli, Kak Eli, nanti datanglah Kak Eli dari sana, gitu-gitu di video tuh kan. Kak, sini kita bertiga, Kak, dekat tiang ini ya kan gitu-gitu ya Bu ya. Gayanya tuh Bu, yang tak jauh itu kepala miring sama tangan gini. Nah itu paling langganan tuh, Bu. Kepala harus miring. Nah, kayaknya kalau bapak-bapak kan gini. Kalau saya perhatikan tuh, kenapa ya kalau bapak-bapak tuh foto pasti gini gitu. Kalau ibu sering gini, dia udah doa Bu, dia mau jadi yang kedua gitu Bu ya. Terus saya tanya ini artinya apa gitu Bu kan? Kenapa kok mesti harus gini sih tangannya tuh? Gitu. Dan itu spontan rata-rata tuh Bu. Kalau pas di kamera spontan kak, itulah, gitu. Itu bukan wisata religi ya Bu ya. Jadi Bu kalau mau jalan-jalan, yang menguatkan iman lah, nengok-nengok penderitaan orang. Disitulah kita tahu Bu ya, jumpa anak, nggak ada bapak, nggak ada mama, berusaha sendiri. Jumpa orang bisu tapi jualan, orang buta masih jualan deh. Aku udah sebagus ini diciptakan Allah, punya masalah seperti ini saja sudah berduka. Nah, jalan-jalan Rasulullah itu kan kita tahu Bu. Rasulullah betul-betul diajak. Kan waktu itu sedang luka tuh Bu ya, karena paman meninggal, istri meninggal. Di perjalanan itu Rasulullah ada mencium bau yang sangat harum. Kemudian Rasulullah bertanya, bau harum apa ini Jibril? Kata malaikat Jibril, ini bau kubur Masitoh dan anak-anaknya. Diceritakanlah Bu, apa enggak langsung hilang beban Rasulullah Bu? Masitoh perempuan, penyisir atau perias di istana Fir'aun. Jadi waktu dia menyisir rambut anak Fir'aun dari pernikahan Fir'aun sebelumnya, jatuh sisir itu, terucap dia nama Allah. Ditanya oleh anak Firaun, siapa Allah itu? Allah itu yang menciptakan langit dan bumi dan segala isinya, termasuk bapak kau tuh. Itu Allah yang menciptakan. Bapak kau aja Tuhan katanya. Bapak kau tuh ngaku Tuhan. Manalah bapak kau tuh Tuhan? Bapak kau manusia. Awas kau masih tuh, akan kuadukan kepada ayahku. Ngadulah, itulah beraninya masih tuh Bu ya. Kalau kita bujuk jangan nanda, terlepas cakap aja mak tadi itu ya sampai lagi, jangan ya nak ya, janganlah tersampai ya nanti mama kasih duit nanti. Pasti kita bujuk-bujuk itu Bu ya. Enggak. Ngadulah anak Firaun ini dipanggil masih Tuhan ini. Betul apa yang dikatakan anak aku masih Tuhan? Betul Tuhan. Berarti kau tidak pernah menyembah aku? Tidak Tuhan. Kalau mau kau menyembah aku masih Tuhan, aku bebaskan kau dari perbudakan, aku beri kau kekayaan. Tidak Tuhan, aku tidak akan menyembahmu. Kau tahu resikonya Masitoh? Terserah kau yang berkuasa. Disangka Masitoh waktu itu paling dia yang dibunuh, rupanya dicari titik lemahnya. Panaskan kuali tembaga besar Haman, didihkan minyak di dalamnya, angkat Masitoh dan anak-anaknya ke atas. Di situ mulai sedih Masitoh, ternyata anaknya juga diikut sertakan. Bagaimana Masitoh? Mau kau menyembah aku? Tidak. Tarik anaknya yang pertama. Coba ibu bayangkan melihat anak ditarik akan dimasukkan ke dalam kuali tembaga besar. Menangis anak itu, justru Masitoh yang ngasih, jangan nangis nak, sakitnya sebentar sayang, kita akan bersama di surga. Itulah support dia pada anaknya. Nampaklah anak menggelepar-gelepar di bawah itu. Ditarik anak yang kedua, Masitoh tetap nangis. Cuman iman itu sudah tertancap di dalam jiwa. Dia yakin kita akan bertemu di surga. Meninggallah anak yang kedua menggelepar-gelepar. Tinggallah satu anak sedang menyusu. Jadi kata Masitoh, bisa ndak nunggu sampai dia selesai nyusu gitu. Nah, kalau kau ragu mundur aja Masitoh. Disangka Fir'aun, Masitoh mengulur waktu.
Tapi anak yang masih bayi ini diizinkan Allah untuk bicara, dia cabut mulutnya dari susuan ibunya, jangan takut ibu, kita akan bersama di surga. Itulah tuh, ditariklah anak ini sama Mas Ito. Nah, disitulah mereka mati dalam kuali tembaga besar itu. Langsung ringan beban Rasulullah, langsung begitu ngerinya orang mempertahankan iman di masa lalu. Nah, kan terobat jadinya hati Rasulullah jadinya, Bu. Aku kehilangan suami, paman, kehilangan istri, tapi masih itu harus melihat anak kandungnya harus digoreng lah tiba di depan mata dia, Bu. Nah, itu wisata religi Rasulullah. Kemudian baru Rasulullah ada diperlihatkan orang nanam langsung tumbuh, nanam langsung tumbuh. Nah, ini gambaran apa ini Jibril? Inilah gambaran orang yang rajin bersedekah. Jadi satu yang dia tanam tumbuhnya malah lebih banyak gitu. Nah, dalam masalah bersedekah ini, Bu, kan kita semuanya tahu, Bu, ya, bersedekah itu mempermudah segalanya gitu. Apa aja yang mau kita hajatkan, kalau kita awali dengan bersedekah pasti dimudahkan. Dan kita tahu semuanya keajaiban seperti ini, Bu. Cuman kadang jumlah yang kita berikan tidak maksimal dari pendapatan yang kita dapatkan. Itu yang membuat masalah kita itu jarang terselesaikan. Walaupun kita sudah merasa aku ini udah rajin sedekah, kenapa kok tidak keluar juga aku dari masalah? Takutnya itu jumlahnya itu tidak berbanding dengan apa yang kita habiskan untuk diri kita sendiri. Tidak usahlah ke orang lain lagi, Bu. Ya, saya pernah mau jual mobil, udah saya iklankan di OLX yang pakai yang premium lagi, Bu, kan berbayar itu bukan gratis. Tapi orang hanya nelfon, tapi nggak ada yang jadi. Diturunin harga juga nggak jadi juga. Jadi ada jamaah waktu itu yang punya showroom mobil, saya titip ke dia, malah haki saya hilang gitu. Bukan dia yang ngambil, kan karyawannya banyak, nah, kan dia pun nggak tahu. Tapi saya tidak menyesali kejadian itu, justru saya evaluasi diri. Ini ada yang kena sama aku nih, mungkin aku tidak maksimal sedekahnya. Menurut kita kan kadang kita sudah rajin sedekah, menurut kita. Tapi menurut Allah penghasilan kamu mungkin lebih besar daripada apa yang kamu sedekahkan, lebih banyak kau habiskan untuk dirimu sendiri. Akhirnya apa jalan keluarnya? Belum mobil itu terjual 10%-nya udah saya sedekahkan dulu. Jadi 10% dari harga mobil itu sedekahin dulu. Dan itu seperti gayung bersambut. Jadi ada yang WA, Bang, saya mau mobilnya, saya setuju harga segitu, bisa kirim lokasi nggak? Nggak, saya kirim. Alah, balik kayak kemarin lagi ini, anggapan awalnya gitu, tapi sampai 2 kali. Wah, kalau 2 kali kan berarti ini serius nih. Saya kirim lokasi, setelah itu saya tetap berada di Rumbai, nggak taunya dia bilang saya udah di lokasi. Wah, berarti serius nih. Baru kecepatan Formula One saya. Awalnya saya kira malaikat yang belanja karena nggak ada nawar, ngasih, terus buat kwitansi pulang. Rupanya memang manusia. Pas perpanjangan pajak dia minjem KTP, berarti manusia. Berarti bukan malaikat. Nah, dari situ kita tahu nih, para sahabat Rasulullah dulu kalau mau ngobrol sesuatu atau punya hajat sesuatu, mereka kan sedekah dulu, dianjurkan untuk bersedekah kalau mau ngobrol dengan Rasulullah. Bukan Rasulullah yang dawir, bukan untuk Rasulullah, enggak, bukan sedekahnya ini Rasulullah, enggak, mereka bersedekah kemudian baru ketemu dengan Rasulullah. Jadi setiap kali kita tuh punya hajat, hajatnya itu rasanya besar, buangnya memang mesti besar. Kita kadang sedekah 5.000 di situ semuanya minta anak yang soleh dan soleha, di 5.000 itu mana cukup, minta sehat. Itu. Jadi kalau kita lihat sedekahnya para sahabat dulu itu memang sangat mengerikan ya, Bu. Kita pun tidak akan sanggup. Kita ambil contoh lah, Abdurrahman bin Auf itu kan pengusaha ya, Bu. Tapi sistemnya gimana? Dia bikin toko, setelah jadi tokonya, orang disuruh dulu jualan, kalau udah menghasilkan baru bayar. Mana ada kita yang berani seperti itu? Tidak ada bayar sewa di depan. Pokoknya pakailah dulu, kalau udah menguntungkan nanti baru dihitung. Jadi orang kan enak berusaha kan, Bu, enggak mikir.
ini se-Islam apapun kita, eh, pasti rukonya tuh ya paling tidak ya agak turun sedikit lah daripada untuk orang. Bisa per bulan Bu, saya minta maaf, nggak bisa. Eh, Berat orang Bu untuk macam Abdurrahman bin Auf itu nggak akan ada, susah. Itu yang membuat Abdurrahman bin Auf itu Bu ya, dia meninggal itu hitungan hartanya kalau dirupiahkan itu 30 triliun loh. Nah, kalau dihitung rupiah ya kekayaan Abdurrahman bin Auf. Utsman bin Affan aja yang kaya kebagian loh Bu. Diterima oleh Utsman bin Affan, ini uang orang soleh ini ya, diterima sama Utsman bin Affan. Utsman bin Affan kan kaya juga tuh Bu. Kalau sistem Utsman bin Affan di dalam berdagang itu dia langsung yang turun, kemudian untung kecil perputaran kencang, itu sistem Utsman bin Affan. Dia tidak mempercayakan bisnisnya sama orang, tapi dia yang langsung turun. Karena prinsip Utsman itu kalau orang berurusan sama ownernya kan cepat selesai masalahnya gitu. Dapat hasilnya sedekah Utsman pun kita kan tahu besar semua. Meluaskan Masjid Nabawi, menolong orang-orang susah, dan sedekah mereka itu Bu ya, kalau kita lihat dalam hadis itu kalau Umar bin Khattab sedekahnya 50% dari harta yang dia miliki. Kalau Abu Bakar Siddiq sedekah semuanya. Jadi ketika ditanya Rasulullah, apa yang kau tinggalkan di rumah Allah dan Rasulnya? Berarti kan habis. Kita tidak diminta Allah seperti itu sebetulnya Bu. Cuman ya kita aja lah mengimbang-imbanginya gitu. Tapi kan saya nggak ada duit untuk sedekah. Sedekah kan bukan cuma duit Bu. Senyum sama orang sedekah juga. Inilah udah nggak sedekah duit muka cerumut lah terus Bu. Kan banyak betul kenanya jadinya. Kemudian mengangkatkan beban orang yang berat. Kan sedekah juga. Ada kawan ibu yang punya hajat, Kak tolong masak di rumah Kak. Kata orang ini kakak bikin semur ayamnya enak. Bantu kan sedekah. Selama ibu tidak minta dibungkuskan. Kalau udah minta dibungkuskan batal tuh, batal dia Bu. Dia kadang kita nih Bu kalau pas dibungkuskan orang tuh bawa lah Kak, basa-basi lah tuh, ngapa pula dibungkus-bungkus, enak-enak lah kakak, jadinya kakak ikhlas nolong, tapi sambil ngambil bakwan, risoles dalam kantong Bu, ngapa pula lah dibungkus-bungkus. Nanti betul-betul nggak dibungkuskan orang Bu, pas jumpa pengajian nggak ada otaknya Kak, sebanyak itu. Itulah manusia ya Bu ya, basa-basi tinggi. Nah setelah itu barulah kalau singkatnya kan menjemput perintah sholat. Cuma Rasulullah Bu diajak tuh Bu ketemu Nabi Adam tambah kuat jiwanya, ketemu Nabi Harun, ketemu Nabi Musa, oh tambah kuat lah Bu. Karena itu orang-orang yang ngeri-ngeri juga ujiannya kan Bu ya. Macam Nabi Isa fitnahan yang menimpanya, macam Nabi Adam diuji dengan anak-anaknya sendiri, anaknya melawan sampai bunuh-bunuhan. Nah, itu kan Nabi Adam terasa seperti itu. Kemudian ketemu Nabi Musa, yang Nabi Musa ini Bu, di antara para nabi dia inilah yang paling banyak mukjizatnya Bu, karena yang dihadapinya Bani Israel kan Bu. Bani Israel tuh Bu, mungkin kita juga ada sifatnya sih. Kalau susah, mohonkanlah kepada Allah Musa agar kita dikeluarkan dari masalah kita ini. Kami janji kami akan beriman. Nanti kalau udah lolos lagi Bu, balik lagi. Itu kan sifat orang Israel. Kan kadang kita benci sama orang Israel, kita ada sifat Israel Bu kan. Terima arisan pertama, habis itu nggak bayar lagi Bu kan. Waktu main tuh kakak betul main nih Kak, dikasih nomor 1. Biasa nih admin loh Kak yang dapat nomor 1. Dia macam nggak percaya aja sama kakak. Kakak kan nggak pernah ada kasus-kasus kayak gini ya. Sudah terima Bu, nggak bayar lagi, diminta orang ngamuk lah dia Bu. Duit segitu pun kau tagih-tagih, sekaya tuh kau. Itu Israel tuh Bu. Banyak kita jumpa yang seperti ini. Sok-sok benci lah sama Israel tuh Bu. Ibu baca gimana sifat Bani Israel di zaman Nabi Musa tuh Bu, bandingkan sama diri Bu, ketemu tuh Bu. Nah, kayak mana kita mau bilang benci sama Israel, kadang sifat Israel banyak di diri kita. Dah ketemu semuanya tuh Bu, tambah kuatlah hati Rasulullah. Baru diperintahkan mengenai sholat. Artinya apa Bu? Kalau kita sedang sedih, sedang berduka, sholat itulah yang menjadi solusi terhadap masalah kita. Belum ada bantuan Allah datang, tambah lagi rakaat.
rakaatnya. Belum lagi rasanya tenang, tambah lagi rakaatnya. Nah kita itu Bu ya, sampai nanti merasa Allah ganti dengan ketenangan jiwa. Jadi sholat sunat mutlak itu Bu kan nggak ada jumlah rakaatnya. Oh, Ibu mau berapa aja sholat terus. Rasulullah kalau ada masalah dia sholat. Sholat itu bisa menenangkan jiwa. Yang membedakan antara muslim dan kafir itu juga di sholat. Nah, jadi kita nih ada tempat untuk kita itu berdua-dua lah dengan Allah Ibu ya. Nah, kita dengan sholat itulah kalau kita ingin kita bicara dengan Allah. Jadi jangan sampai patah haram udah banyak, saya sholat duha udah sekian, hilangkan dulu masalah harus terkabul hajat aku dengan sholat. Jangan mikir itu Bu, karena Allah ini kadang kita minta A dikasih Z. Nah, cuman kadang kita langsung kenapa ya aku mintanya ini kenapa dikabulin Allah ini, rupanya dari Z itu baru bisa ke A kan gitu kadang Bu kan, dari Z baru bisa ke A dulu. Ada pertanyaan perempuan lu katanya kan Ustaz, istri yang baik untuk laki-laki yang baik pula, tapi kenapa saya udah berusaha jadi perempuan yang soleha, kenapa suami saya ini jahat? Ya maksudnya diuji dulu dengan yang jahat, udah banyak merasakan kepahitan Bu, baru dikasih Allah yang soleh, sehingga kuat mentalnya jadinya kan Bu ya. Dihibur Allah dulu, pertama dikasih Allah dulu, aku dulu mintanya suami yang baik. Sama dengan perempuan ngotot, ya Allah berikanlah aku suami seorang ulama gitu, sementara imannya masih belum. Akhirnya dapat ulama ngeluh lah, dia disuruh ngapal hadis lah saya katanya, awak masih jenggo-jenggo Ustaz, kita masih senang ini tidak boleh nonton TV apa yang ditonton itu, bagus baca Quran lagi deh panik saya Ustaz. Nah, itu minta juga lah yang tidak sekupu sama kita, itulah akibatnya gitu. Kan mendikte Allah nama itu, karena dia sering meminta dikabulin, rupanya tidak sanggup pula ngimbangi Bu. Baru pulang nanti sampai di rumah diamalkannya betul Bu, tahajud menyiramkan air ke muka istri, apa dia sakit hati rasa Ustaz, tapi ada di hadis. Allah memuji suami yang membangunkan istrinya memercikkan air ke mukanya, macam mana mau melawan? Mau rasa Ustaz mengantukkan kepala ke dinding, awak tidur disiram pakai air gitu ya. Adalah kalau udah kuat kan baru enak gitu ya Bu. Jadi jangan dikte Allah lah. Pokoknya sholat aja terus Bu ya, sampai kita mendapatkan ketenangan jiwa. Nah, kemudian udah fresh nih Rasulullah Bu, udah nyaman hati Rasulullah, barulah ada rencana mau hijrah. Sebab orang-orang Quraisy waktu itu Bu sudah rapat. Nah, udah rapat. Ini Islam tambah kuat. Yang ikut rapat tuh Bu perwakilan dari seluruh suku. Ternyata di dalam yang rapat itu iblis ada yang ikut Bu. Tapi dia memakai pakaian tokoh masyarakat Najd. Jadi sehingga orang mengira dia tokoh masyarakat. Jadi ingat tuh Bu ya, iblis itu bisa loh Bu. Dia juga nimbrung gitu kan. Jadi apapun usulan pada saat itu dia sendiri yang membantah terus. Orang semua udah setuju gitu Bu. Ya saya enggak setuju katanya. Karena ditengok orang dia tokoh masyarakat kan, dari pakaian ini orang kadang bisa melihat ya Bu ya. Penghargaan orang terhadap kita, sejauh mana kita menghargai diri kita sendiri. Misalnya nih Bu, saya pakai baju kaos, tentu penghargaan orang sesuai dengan saya pakai baju kaos. Kalau orang pakai jubah, tentu beda lagi orang cara menghargai. Memang seperti itulah Bu, orang memandangnya ya dari apa yang kita pakai. Kalau Ibu pakai baju ini, misalnya merek tertentu ini, orang lain pula menghargai Ibu. Kalau pakaian seperti ini, lain. Jadi udah terlihatnya tuh dari pakaian. Orang mengusulkan Bu, bagaimana kalau kita asingkan lagi Muhammad ini? Semua orang setuju, dia setuju, enggak setuju. Bagaimana kalau kita kita penjarakan orang-orang Muslim ini? Semua orang setuju, dia tetap bilang saya enggak setuju. Akhirnya memandang orang ke dia, Bu, Bapak punya usul enggak? Langsung dia berdiri Bu. Kumpulkan pemuda-pemuda terbaik dari masing-masing suku, kepung rumah Muhammad. Begitu keluar dia cencang rame-rame. Jadi keluarga Bani Hashim tidak bisa menuntut karena semua suku ikut.
Wah, brilian ide Bapak. Kami setuju. Itulah akhirnya terjadi pembunuhan Rasulullah itu, Bu, sebelum Rasulullah hijrah itu. Iblis ikut rapat. Jadi misalnya ibu ikut rapat nih, orang udah setuju ada satu, Bu, saya tidak setuju. Nah, orang udah setuju, dia tidak setuju. Ibu tatap lama-lama, Bu. Iya dong. Takutnya iblis ikut rapat, Bu. Nah, iblis ini ikut rapat. Itulah sampai terjadi pembunuhan Rasulullah tuh, Bu. Cuman bagaimanapun mereka merencanakan, tentu Allah merencanakan pula. Nah, itu yang membuat mereka yang mengepung itu padahal udah waspada semuanya bisa tertidur. Bisa ndak ada yang tahu, yang bangun satupun. Nah, itulah yang pertolongan Allah itu, Bu, ya. Rasulullah keluar malah sempat pula menyiramkan pasir ke muka mereka. Jadi kadang ada karomah ini yang dia tidak bisa diulang-ulang, yang Allah tolong kita di saat kita kepepet. Mungkin kita pun pernah merasakan hal itu. Makanya kita nih banyak untungnya, jatuh tadi, untung tidak kena kepala. Kan sering gitu ya, Bu, ya. Nah, itu bagian dari pertolongan Allah. Tapi itu tidak bisa diulang gaya yang kayak gitu. Coba ulang balik, Bu. Ibu ingat nggak ada orang di masa sahabat itu, dia jatuh masuk sumur, ditolong orang loh, Bu. Seharusnya dia mati, Bu. Hidup dia. Ditolong, keluarin dia. Dikasih orang lah minum segelas susu. Gimana ceritanya kok bisa jatuh? Kayak mana jatuh? Itulah. Nggak nyangka aku. Padahal seharusnya aku begini aku cara aku tadi. Diulangnya balik, Bu. Baru mati dia, Bu. Jadi kita ini belum, dia masih dibolehkan Allah minum segelas susu dulu, baru dia mati gitu. Jadi jangan diulang-ulang gitu. Kalau diulang dia itu kena jadi. Baik, Bu, 60 menit sudah selesai. Kalau ada ibu yang bertanya silahkan. Ada pertanyaan tulisan? Pas pertanyaan nih, Bu, pas nengok, Bu, langsung nunduk ya, Bu, ya. Macam orang ngajar kan, Bu, pas ada pertanyaan nunduk semua. Pas ditunjuk, kamu langsung baru terkejut. Baik, Ibu-ibu, kalau tidak ada pertanyaan, oh iya silakan, Bu. Waalaikumsalam warahmatullahi. Suami. Oh tunggu, Bu. Ibu perempuan tidak punya penghasilan. Dia mengandalkan suami. Oke, terus. Jadi sebenarnya, Bu, dalam Islam ini suami itu dia itu kewajibannya itu, Bu, memberi nafkah dan belanja ibu. Nah, cuman kadang suami kan disatukan ya, Bu. Di nafkah itulah pandai-pandailah belanja di situ. Kan ada yang seperti itu, Bu, ya. Jadi kalau yang udah dikasih itu, ibu tidak perlu izin dia untuk bersedekah. Karena itu sudah diberikan ke ibu. Jadi ibu yang tahu nih, untuk nafkah cuma sekian nih. Ada sisanya, itu hak ibu, ibu boleh untuk bersedekah. Jadi tidak dilarang. Yang minta izin ke suami itu, Bu, misalnya suami itu memberi terlalu besar gitu, misalnya ke ibu semuanya duitnya, apapun penghasilnya dikasihnya ke ibu, dia paling ngambil untuk minyak, untuk jaga-jaga di jalan gitu. Nah itu baru ibu minta izin kalau ibu mau bersedekah agak besar gitu ya, Bu, ya, boleh enggak? Cuman kalau yang enaknya tuh, Bu, ya, suami itu membedakan ini untuk nafkah, ini untuk belanja. Nah, kalau belanja itu kan jelas hak langsung penuh istri gitu. Cuman kalau yang nggak pernah dikasih belanja seperti itu, janganlah habis dari sini dituntut pula. Nanti saya kena, kalian mengaji-ngaji, kalian sama ustadz tuh pengeluaran aku yang bertambah katanya gitu. Ya gitu ya, Bu, ya. Cuman dulu ada tuh, Bu, kalau orang kerja ada di suatu perusahaan, mereka kerja 5 tahun, kemudian dari perusahaan itu dapat pinjaman. Ada yang 100 juta, ada yang 200 juta, tergantung lama dia bekerja. Jadi dia nanya ke saya,
ini kan uang saya nih Ustaz. Nah, uang dia tibanya tuh Bu. Saya mau menghajikan kedua orang tua saya, apakah saya harus izin suami? Saya bilang enggak, karena itu duit pribadi dia, duit penghasilan dia. Misalnya ibu punya penghasilan, ibu enggak perlu izin suami kok untuk bahkan enggak menolong suami pun boleh. Ada ibu ini dokter, suaminya tuh ada kerja gitu Bu. Jadi suami ini ngadu ke saya, istri saya nih Ustaz, kelewatan Ustaz. Saya bilang kalau kelewatan suruh balik Pak, bukan kelewatan itu Ustaz. Penghasilannya besar tapi tidak pernah nolong biaya di rumah. Memang gitu, yang wajib cari nafkah kan kita. Bapak tidak boleh kepo sama duit ibu, terserah dia. Tapi malang aja nasib bapak Pak. Biasanya istri itu mau nolong kata saya kan. Nah, cuman dia dapat itu ujiannya mau diapakan kan Bu? Tidak mungkin enggak saya bilang, wah betul bapak tuh Pak. Ya memang enggak, kan wajib mencari nafkah itu kan laki-laki. Ada yang lain lagi Bu? Bagus pertanyaan. Silakan Bu. Apa Bu? Nasab? Oh misalnya Qabilah Bani Hashim itu secara keseluruhan. Tapi dalam Qabilah itu nasab orang tuh berbeda-beda tuh Bu. Nasabnya tuh berbeda-beda dia. Qabilahnya misalnya kayak kita nih Bu. Ibu orang mana? Orang Bukit Tinggi. Qabilahnya Bukit Tinggi, kampungnya Agam. Bisa juga gitu ya Bu ya. Jadi masing-masing ini Qabilah Agam. Yang tinggal di Agam itu kan hanya sekampung, tapi belum tentu dia senasab ya kan Bu. Kita tinggal di suatu tempat lah, sekampung ya, itu sekampung saya tuh Ustaz, tapi kami tidak family, kan ada seperti itu kan Bu ya. Tetangga-tetangga kita di kampung aja kalau pulang beda-beda tuh Bu. Dia memang dari situ juga, cuma ada Caniago, ada Koto, ada Piliang, kan gitu-gitu ya Bu ya. Macam di Melayu ada Pandan, ada Batintuin, ada macam-macam lah. Jadi seperti itu. Bani Hashim. Jadi di Bani Hashim itu banyak lagi tuh Bu, beda-beda dia. Baik, ini ada pertanyaan tertulis. Meringankan beban orang lain, namun jika kita merasa orang tersebut kurang usahanya, apakah wajar kita tidak ingin meringankannya lagi atau membantunya? Ya, jadi kita ini kan dianjurkan untuk cerdas ya Bu ya. Membiarkan orang dalam kesalahan kan bahaya juga. Gitu. Ada orang ini Bu ya, misal kita bantu, malah kita dijadikan sandaran. Nah itu tuh, makanya kita harus tegas juga kadang-kadang. Ada orang ini sekali dia dipinjamin duit gitu Bu ya. Udah macam ATM Ibu besok Bu, habis dia nanti besok minjam lagi. Nah takutnya kita tuh tidak kuat, kecuali ada orang-orang yang kuat imannya Bu. Yang kuat imannya itu biasanya hasilnya tuh dan tidak ada serinya lagi uangnya itu barulah minta kasih. Kalau kita yang kadang ada kadang enggak tuh Bu kan, kadang pas kita sedang ekonomi down teringat semua yang berutang sama kita Bu kan, tuh ada sekian. Nah, gitu yang takutnya itu seperti itu. Kalau kita udah meringankan beban orang, terus rupanya dia kurang usaha dia, maka kita harus melonggarkan. Makanya ada cara memperlakukan orang ini dengan 3 cara Bu. Yang pertama, kurangkan berbicara dengannya. Yang kedua, kurangkan perhatian kepadanya, tidak juga berubah, anggap dia tidak berguna. Itu selesai Bu. Jadi tidak perlu kita membebani pikiran kita dengan hal seperti itu gitu. Jadi itu caranya Bu ya. Pertama ya kurangkan dulu bicara sama dia. Contohnya nih Bu ya, Wahsy yang membunuh Hamzah masuk Islam, Rasulullah mengatakan apa Bu? Aku maafkan kau Wahsy, tapi jangan pernah bertemu denganku dulu. Karena nanti kalau aku ketemu sama kau, aku akan sakit hati ya. Jadi ada cara memang menjauhkan tuh Bu. Jadi tidak selamanya kita menjauhkan diri dari orang, memutuskan hubungan silaturahim ya Bu ya. Tengok juga kasusnya seperti apa. Ada lagi yang lain Bu? Ya, dari Bu bentar. Bismillahirrahmanirrahim. Yang Anda mau tanyakan Ustaz masalah fenomenal ketika umroh itu Ustaz. Katanya kan kita sebagai Allah, sebagai tamunya Allah gitu kan Ustaz.
Kenapa fenomenalnya itu kebanyakan orang selfie di sana, live di sana gitu. Contoh logikanya seperti ini, analoginya. Ketika ada teman bertamu ke rumah kita, lalu dia ke selfie, itu pasti kita gak enakan gitu. Ada nggak sih fatwa ulama gitu atau apa gitu? Enakah adabnya di sana gitu? Menurut Anda belum Allah mudahkan untuk berdua gitu. Amin, insyaallah. Sebagai hajat kita gitu, dengan niat memang kita tuh ingin ke rumahnya Allah, bertemu dengan Allah gitu ya, istilahnya sadar. Jadi melihat fenomenal kita di Instagram, di media sosial lah ya saya dengan foto di sana atau di konten di sana gitu. Gimana tuh Ustaz kenaknya di sana, ada foto ulama kah, ada adab-adab yang kita ini kan gitu. Sedangkan kita bertamu ke rumah orang aja, kita minta selfie tanpa izinnya pasti rasanya privasi bagi kita, rumah kita gitu kan. Sedangkan ini kayaknya kan di dalam Baitullah itu adalah rumahnya Allah gitu. Nah itu gimana tuh Ustaz? Apa nanti pengambil pahala kita juga atau adab kita atau gimana gitu Ustaz? Syukran. Ya, membuat konten foto sebetulnya tidak ada larangan ulama Bu di Madinah itu. Cuman ulama Madinah itu atau ulama Mekah itu yang disayangkan, orang Indonesia ini banyak yang bohong bikin kontennya. Contohnya foto aku sedang berdoa padahal dia sedang tidak berdoa, itu tuh yang tidak boleh gitu Bu. Berbohong gitu. Kecuali kita candid di foto orang sedang, di video orang sedang berdoa, itu beda gitu. Maksudnya jangan konten itu yang isinya kebohongan. Kalau kita selfie, kita selama tidak dalam waktu kita ibadah, itu tidak ada masalah. Cuman yang disayangkan Syekh Abdurrahman Sudes itu orang yang menghidupkan nada dering, karena itu mereka anggap itu musik gitu Bu ya. Saya menjauhkan musik dari rumah-rumah saya, tapi saya mendengarnya di dalam masjid. Itu yang disayangkan oleh ulama di sana. Kalau kita dalam keadaan memang tidak ibadah, kita misalnya bikin konten di Masjid Nabawi, itu tidak terlarang. Cuman di sana ada aturan, sebetulnya kan tidak boleh membawa HP ke dalam masjid. Tetapi orang Indonesia tahu caranya. Caranya tuh gimana? Begitu diperiksa, bukakan aja tas kita. Pasti dia tidak mau meriksa, itu sifat orang sana. Tapi kalau kita agak-agak tapi kalau kita serahkan betul, dia tidak periksa. Itulah cara orang Indonesia meloloskan HP ke dalam. Kalau dalam keadaan tidak ibadah sih tidak ada masalah. Cuman saya kan Jumatan pun ada laki-laki yang bikin konten di dalam itu. Itu tuh di saat kayaknya kalau berada di dalam masjidnya itu kayaknya tidak etis. Itu ada betul kita masuk rumah Allah tapi kita melakukan hal seperti itu. Tapi kalau di luar masjid kita sedang tidak ibadah, kita misalnya mau keluar masjid kita bikin konten, itu tidak ada larangan, tidak ada larangan. Karena udah zamannya pula HP ini ada gitu ya Bu ya. Kalaupun kita melihat ada orang yang membuat konten, kita tidak bisa juga menjudge-nya bahwa itu ria atau salah. Tapi ada yang kelihatan memang ingin aneh. Tahu Ibu, ada ibu-ibu yang bikin konten TikTok joget-joget dekat Ka'bah, tuh itu yang fatal tuh, yang kayak gitu tuh yang nggak boleh. Ada lagi Bu? Ya silakan Bu di belakang. Agak kuat aja suaranya ya Bu ya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana solusi untuk mengajak suami beribadah dengan dua kondisi? Pertama, suami mualaf, terus yang kedua, pekerjaannya dalam menafkahi istri itu berjauhan, jadi tidak selalu berdekatan dengan istri. Terima kasih. Ya, suami istri itu kan mitsakon golizo, ikatannya itu sudah kuat, dua tubuh tapi satu nyawa. Jadi suami itu Bu ya, dengan doa istri itu udah dahsyat tuh. Doa istri untuk suaminya itu kabul loh Bu. Jadi tidak enak hati Bu bisa kena ke rezeki suami. Begitulah dahsyatnya pengaruhnya tuh Bu ya. Jadi Ibu bisa dengan banyak memohon kepada Allah, karena dia tidak, misalnya
tidak dekat dengan kita suami ini, jadi sarankan kepada istrinya untuk sering mendoakan suaminya. Kita tahulah Bu ya, adab-adab dalam berdoa itu yang pertama memuji Allah, kemudian bersolawat kepada Rasulullah, doakan dulu orang tua, kemudian baru kita minta untuk kita, diakhiri dengan solawat, baru dengan memuji Allah. Nah, jadi kebanyakan itu orang kan langsung aja Bu ya, dia tidak memuji Allah dulu, tidak bersolawat. Jadi kata para sahabat, terutama Umar bin Khattab, doa itu tidak akan sampai ke langit kalau tidak menggunakan solawat kepada Rasulullah. Mungkin gitu Bu ya. Jadi nanti hati suami itu Bu ingin, dia pengen belajar. Nah, itu dia nanti Bu keajaiban-keajaibannya itu. Doa-doa istri ini kan dahsyat Bu. Jadi dia nanti dibimbing Allah dia untuk makin mengenal agama. Walaupun kadang prosesnya itu agak susah gitu ya Bu ya. Cuman ada juga nih istrinya pun enggak pula kuat Bu kan. Enggak kuat sholat, akhirnya udahlah Bu sama-sama aja entah ateis agama berdua, jadinya kan banyak seperti itu Bu. Sholat enggak, lebaran paling rajin Bu. Kalau untuk lebaran dia yang paling sibuk bikin kue gitu Bu ya. Tapi kalau istrinya kuat ibadah, insya Allah tuh bisa ketarik tuh Bu suaminya. Udahlah dapat mu'alaf, dapatlah istri yang solehah, tuh rata-rata jadi dia Bu, bagus dia jadinya. Cuman yang sering tidak jadi itu ya istrinya lemah juga, istrinya tidak kuat juga. Karena saya ada juga jumpa yang seperti itu, ya udah sama-sama nggak sholat jadinya, sama-sama tidak puasa, tapi kalau lebaran jangan ditanya, paling sibuk biasanya macam itu. Itu nyuruh anak, atau paling apa tuh sholat lah kalian, nah kan gitu ya, nyuruh anak. Baik ibu-ibu, mungkin itu saja kajian kita pada hari ini. Berikutnya kita tutup dengan doa. Nauzubillahi samil alim minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi'u mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhikal karim wa azimi sultanik. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Allahumma qsim lana min khashyatika ma tahulu bainana wa baina ma'asika wa min ta'atika wa ma tuballighuna bihi jannataka wa ma yaqima وحمل علينا مصائب الدنيا. اللهم ارجعنا بأسمائنا وأبصارنا وقواتنا ما أحييتنا واجعله الوارث منا واجعل ثارنا من ظلمنا وانصرنا على من عادانا ولا تجعل مصيبتنا في ديننا ولا تجعل الدنيا أكبر همنا ولا مبلغ علمنا ولا تسلط علينا من لا يرحمنا. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. وصلى الله على سيدنا محمد والحمد لله رب العالمين. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.